Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang anggaran laba. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang anggaran biaya produksi, anggaran penjualan, maka pada hari ini kita membahas tentang anggaran laba. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian umum tentang anggaran laba tersebut, kemudian sama peran pentingnya. Jadi secara umum, tujuan didirikannya suatu perusahaan itu adalah untuk menghasilkan laba. Sebenarnya banyak ya tujuan perusahaan itu didirikan. Salah satunya adalah memang memaksimumkan kemakmuran para stakeholder. Kalau memaksimumkan kemakmuran para stakeholder, berarti kan otomatis adalah memaksimumkan laba atau menghasilkan laba. Nah, untuk dapat menghasilkan laba usaha, maka setiap perusahaan itu harus memiliki produk yang dapat dijual kembali kepada masyarakat. Produk perusahaan itu adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan karena munculnya laba itu nanti. Nah, produk itu bisa berupa barang berwujud atau jasa. Jadi pada dasarnya produk perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. Kemudian anggaran laba itu adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua di sini ada yang punya usaha, otomatis kan teman-teman di awal itu selalu menentukan kira-kira berapa laba yang saya inginkan dari penjualan produk tersebut. Nah, maka anggaran ini itu adalah diperoleh dari seluruh aktivitas perusahaan, dari kegiatan produksi sampai pada penjualan. Kemudian di dalam menentukan anggaran laba atau menyusun anggaran laba itu ada 3 metode. Nah, maka hari ini kita akan membahas 3 metode itu, yaitu metode a posteriori, metode a priori, sama metode pragmatis. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu. Metode a posteriori itu adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba itu ditetapkan sesudah proses penetapan rencana secara keseluruhan. Jadi ketika di awal perusahaan itu punya rencana mau melakukan kegiatan apa, maka mereka langsung menentukan labanya, termasuk penyusunan anggaran operasional. Nah, anggaran laba itu merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha itu akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional perusahaan itu disusun. Nah, itu berarti artinya metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Nah, maka anggaran penjualan di bab sebelumnya itu teman-teman harus sudah menguasai sebelum melaksanakan atau menyusun yang namanya anggaran laba. Nah, ini adalah bentuknya metode a posteriori. Jadi berawal dari anggaran penjualan dulu, kemudian ke arah anggaran produksi yang minggu kemarin kita bahas ya tentang anggaran produksi. Kalau anggaran penjualan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, anggaran produksi itu kan ada anggaran biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead, sama anggaran biaya operasional. Nah, dari 4 ini itu nanti munculnya anggaran laba atau sebagai dasar untuk menyusun anggaran laba. Kemudian selanjutnya adalah proses metode a posteriori, yang berarti dengan metode ini prosedur penyusunan anggaran laba itu dimulai dengan menyusun anggaran penjualan seperti tabel yang saya tunjukkan tadi. Lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, yaitu anggaran biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional. Nah, setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba, maka akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Artinya, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi anggaran laba itu disusun setelah ditetapkan. Itu adalah metode a posteriori gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode a priori, yaitu metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat yang namanya anggaran komprehensif. Saya rasa teman-teman sudah ingat ya yang namanya anggaran komprehensif itu seperti apa, anggaran parsial itu seperti apa, itu udah materi di awal. Kemudian jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan itu akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak di dalam penyusunan anggaran operasional. Model strukturnya seperti ini. Jadi anggaran laba ditentukan di awal sebelum perencanaan, kemudian baru menentukan anggaran penjualan, anggaran produksi.
produksi. Jadi terbalik. Kalau tadi anggaran penjualan di awal, anggaran produksi, kemudian kalau anggaran laba, kalau metode a priori ini anggaran labanya ditentukan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian proses metode a priori yaitu laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan seperti skema tadi ya. Kemudian dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut, perusahaan baru membuat anggaran operasional seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah metode pragmatis, yaitu metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan itu ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan atau suatu perbandingan, maka pihak manajemen menentukan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Modelnya metode pragmatis itu seperti ini. Jadi laba empiris ini adalah laba sebelumnya. Nanti saya akan tunjukkan di bawah ya. Ada laba empiris, ada anggaran penjualan, ada anggaran produksi, kemudian akan menyusun ke anggaran masing-masing anggaran itu tadi. Kemudian selanjutnya ada proses metode pragmatis, yaitu menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis. Dapat dimulai dengan menetapkan laba yang ingin diraih terlebih dahulu. Jadi ini mirip sama a priori ya. Dan kemudian diikuti dengan menyusun anggaran operasional atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu dan diikuti dengan anggaran operasional lainnya yang akan berujung pada anggaran laba. Titik tolak penyusunan anggaran ini didasarkan pada pengalaman historis perusahaan. Itu ya untuk yang pragmatis. Kemudian perbedaan pokok ketiga metode ini, jadi perbedaan pokok dari metode a posteriori dan a priori terletak pada titik tolak penyusunan anggaran laba. Gitu. Kemudian titik tolak anggaran laba dengan metode a posteriori dimulai dengan volume penjualan yang disusul dengan anggaran operasional lainnya. Sedangkan metode pragmatis dan a posteriori menggunakan jumlah laba yang diinginkan sebagai titik tolak. Itu perbedaannya. Kemudian kalau a priori dengan pragmatis, titik tolak anggaran laba dengan a priori dimulai dengan laba yang ditargetkan terlebih dahulu yang disusul dengan anggaran operasional lainnya. Kemudian kalau pragmatis dan a priori adalah dari mana munculnya jumlah atau nilai rupiah laba yang menjadi titik tolak penyusunan seluruh anggaran tersebut. Misalkan munculnya dari laporan laba rugi atau seperti apa. Kemudian kalau pragmatis menetapkan laba yang ditargetkan untuk dicapai berdasarkan pengalaman historis atau masa sebelumnya. Nah, ini adalah format dasar untuk anggaran laba. Jadi ini sebenarnya mirip dengan laporan laba rugi yang teman-teman sudah pelajari ya. Jadi format dasar anggaran laba ya ada penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan itu mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya produksi, kemudian ada persediaan awal, kemudian nanti ada harga pokok penjualan totalnya berapa, kemudian ada gross profit atau laba kotor, kemudian ada biaya komersial, kemudian ada EBIT ya, teman-teman biasanya menyebutnya laba sebelum pajak atau EBIT, earning before interest and tax. Kemudian nanti munculnya EAT. Ini sama ya formatnya, mungkin saya langsung ke contoh. Nah, ini contohnya, kalau ini sudah sama angka-angkanya, sehingga laba usaha dianggarkan sekian, seperti itu. Ini ada contoh soal, ini sesuai dengan yang ada di buku Anda, yaitu PT Rakindo adalah sebuah perusahaan pembusan rak buku yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Gitu ya. Nah, dari soal ini teman-teman diminta untuk menyusun anggaran laba. Anggaran laba dengan 3 metode tadi. Ini adalah pengerjaan menggunakan anggaran laba metode a posteriori. Jadi ditentukan di awal, nanti silakan bisa dilihat langkah-langkahnya. Kemudian ini adalah metode a priori 1, a priori 2, kemudian ini pragmatis 1, dan ini pragmatis 2. Nah, di situ sudah ada perbedaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.